Pemirsa, kami awali program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi 3 ruko di Kelurahan Matawai, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Ya, menurut keterangan dari salah satu warga, api ini awalnya berasal dari konter HP dan dengan cepat menjalar ke toko sembako dan juga ada bengkel sepeda di sebelahnya. Beruntung satu unit mobil box dan sejumlah motor di lokasi sempat diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting arus listrik. Nah, tidak ada korban jiwa memang dalam peristiwa ini, tapi kerugian materialnya diperkirakan ratusan juta rupiah. Masih soal kebakaran, pemirsa, ini adalah kebakaran yang terjadi terhadap 16 rumah warga di Desa Tebuk, di Pegasing, di Aceh Tengah tepatnya. Nah, di tengah kobaran api ini, penghuni rumah berusaha untuk menyelamatkan harta benda milik mereka. Diduga memang pemicu kebakaran akibat adanya puluhan rumah yang mengalami konsleting listrik. Sebanyak 16 rumah warga di Desa Tebuk, Pegasing, Aceh Tengah hangus dilalap api. Diduga penyebab kebakaran ini berasal dari konsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal oleh pemiliknya ke kebun. Kemudian api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah tetangga. Tak butuh lama, 3 unit mobil pemadam kebakaran datang, kemudian juga sempat mengalami kesulitan ketika memadamkan api lantaran rumah yang terbuat dari bahan kayu sehingga api dengan mudah membakar belasan rumah warga tersebut. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu, sebanyak 55 jiwa harus kehilangan tempat tinggal dan kini mereka harus tinggal di tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Sira dengan Alfat akan menemani Anda dengan beragam informasi. Salah satunya yang sangat-sangat menyorot seluruh dunia, terutama ya negara-negara Islam yang saat ini menyoroti terbunuhnya pemimpin Hamas. Ya, itu jadi salah satu bahasan kita. Tapi memang kita akan bahas ada beberapa. Sebelum itu saya mau pantun dulu, boleh? Boleh. Masak ikan pakai sayur pete. Cakep. Jadi lupa. Masak ikan pakai sayur pete, tambah sop iga dan juga bolu kukus. Cakep. Masuk akhir pekan nggak pakai santai. Kita bahas 3 tema sekaligus. Mantap. Jadi tadi ada tema soal Ismail Haniyeh, ada juga nanti soal penculikan yang terjadi, sama soal kasus penganiayaan yang terjadi di daycare. Nah, ini kita bahas semua di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini bersama saya Alfat dan juga Sira. Nah, kita akan buka dulu pemirsa informasi dari seputar informasi pilihan yang kita sudah pilihkan untuk Anda nih. Ini ada seorang siswa kelas 3 SD di Indramayu, Jawa Barat. Dan ia tewas, penuh misteri. Polisi masih menyelidiki apa yang menjadi penyebab kematian korban. Insiden ini terjadi pada Kamis siang saat jam istirahat ketika WD berada di sekolah. WD, siswa kelas 3 sekolah dasar itu ditemukan tersungkur dalam keadaan tidak sadarkan diri di sekolah. Pihak sekolah kemudian membawa korban ke puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Indramayu. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Pihak keluarga tidak menyangka korban yang awalnya berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat justru harus pulang dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Keluarga tidak ingin menduga-duga maupun menaruh curiga sehingga menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Penyelidikan pun tengah berjalan guna mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi dalam insiden meninggalnya WD. Ya, semoga memang misteri ini bisa terungkap. Apa yang menjadi penyebab kematian dari WD ini. Tentunya kita juga turut berduka cita. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan di pihak keluarga korban. Ya. Kita beralih ke informasi lain. Sementara ini pemirsa, petugas imigrasi kelas 1 TPI Denpasar di Bali menangkap ada 7 warga negara asing asal Nigeria. Karena mereka ini menyalahi izin tinggalnya dan juga diduga sindikat penipuan cinta atau love scamming. Ke-7 WNA ini ditangkap petugas karena melebihi izin tinggal atau overstay lebih dari 1 tahun dan juga diduga melakukan praktik penipuan love scamming.
Saat ditangkap, 3 diantaranya terluka karena mencoba melarikan diri dengan melompat dari lantai 3 hotel mereka menginap. Petugas imigrasi juga menemukan 2 paspor tanpa pemilik di TKP yang diduga melarikan diri dan memasukkan mereka ke dalam daftar pencarian orang. Saat ini ke-7 WNA juga masih ditahan sementara di ruang detensi kantor imigrasi Denpasar dan selanjutnya akan segera dideportasi. Aduh, ini masuk ke negara orang ya, melakukan kejahatan-kejahatan. Modusnya saya jadi penasaran sih, apa yang menjadi modus mereka ya? Caranya bagaimana begitu dengan love scamming ini? Apakah memang menipu korban-korbannya lalu mengambil harta-hartanya atau seperti apa? Karena bisa saja seperti itu ya. Jadi ini harus jadi perhatian karena memang mungkin banyak yang jomblo di Indonesia ya, jadi banyak jadi target dari bule-bule luar negeri gitu. Iya. Ya, sementara kita beralih lagi ke informasi lain, ada semburan air sumur bor setinggi belasan meter di wilayah Sampang Madura ini menghebohkan warga setempat. Kita coba lihat nih informasinya. Seperti ini pemirsa, kemudian tampilan dari semburan air dari sumur bor yang membumbung tinggi di halaman rumah warga Desa Pandan, Kecamatan Omben di Sampang, Madura, Jawa Timur. Dalam video milik warga, nampak semburan air sumur bor ini terus mengeluarkan air yang begitu kencang hingga melambung tinggi sampai semburan air ini melebihi atap rumah warga. Pemilik sumur bor mengatakan insiden berawal saat ia melakukan pengeboran air di halaman rumahnya. Setelah dikerjakan selama 38 hari, kedalaman 90 meter ditemukan sumber air. Namun saat peralatan ditarik pada Jumat dini hari, sumur bor itu mengeluarkan semburan air yang keruh disertai bau belerang. Hingga sore kemarin semburan air itu juga masih terus terjadi. Ya, itu yang jadi masalah ya, karena bentuknya keruh lalu kemudian ada baunya. Juga. Kalau memang tidak berbau mungkin jadi tempat atraksi anak-anak kayak gini deh jadi biasanya. Mainan anak-anak ya. Iya benar. Karena itu juga kalau kita lihat ya, warga juga akhirnya menarik perhatian warga untuk sama-sama melihat apa yang terjadi. Tapi memang ini jarang terjadi sih, ketika ngebor sumur biasanya memang ada ditemukan saja ada genangan gitu ya. Betul. Tadi bukan sumber air ya. Ini menyemprot keluar. Ini memang mungkin kita akan lihat bagaimana perkembangannya, apakah sudah ada hasil penelitiannya nanti apa yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya semburan air sekencang ini. Betul. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Usai mantan narapidana Saka Tatal ini mengajukan sidang peninjauan kembali, ini terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yaitu Rivaldi akan mengajukan proses hukum yaitu peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Rencana dalam waktu dekat, kuasa hukum Rivaldi akan mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Jadi yang kemarin-kemarin ngikutin sidang PK-nya Saka Tatal, siap-siap ngikutin lagi nih kayaknya. Rivaldi juga akan mengajukan PK. Nah, dalam pengajuan peninjauan kembali ini, tim kuasa hukum terpidana meyakini juga bahwa Rivaldi ini bukan merupakan tersangka yang bernama Andika, karena memang dalam putusan ada nama Andika di situ. Nah, tim kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan novum baru atau keadaan baru, bukti-bukti baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Selain itu, tim kuasa hukum dari Rivaldi akan menghadirkan sedikitnya ada 10 saksi serta bukti-bukti seperti data-data dari Rivaldi. Rencananya untuk pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya narapidana Rivaldi tidak ikut terlibat. Kabarnya begitu pengakuannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebasnya Ronald Tanur. Berbekal salinan tersebut, tim jaksa penuntut umum mulai menyusun memori kasasi. Ya, dalam penyusunan memori kasasi tersebut, tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memang sudah memberikan petunjuk kepada tim JPU, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya. Petunjuk diberikan agar memori kasasi ini bisa disusun secara komprehensif. Setelah memori kasasi selesai disusun, nanti akan segera didaftarkan pada Senin pekan depan. Catat nih, minggu depan, hari Senin,
sudah dicatatkan ke Mahkamah Agung. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, JPU diberi waktu 14 hari setelah putusan dibacakan majelis hakim untuk menyatakan kasasi dalam perkara ini. Nah, kasasi akan diajukan mengingat Ronald Tanur mendapatkan vonis bebas. Padahal jaksa menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan yang berujung kematian kekasihnya sendiri. Ya, pemirsa, kita masih teringat dengan informasi soal terbunuhnya Ismail Haniyeh, ya, pimpinan Hamas yang kemudian ini membuat gejolak di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dan hari ini ada aksi damai yang dilakukan di depan Kedubes Amerika. Kita akan melihat bagaimana kondisinya pada pagi hari ini. Ada rekan kami, Josephine Kezia, yang sedang memantau di sana. Kezia, pantauan Anda hingga pagi hari ini, sudahkah ramai di sana? Untuk bendera tidak satu tiang, satu bambu, ya, dua bendera, ya, dicopot, ya. Meskipun sebelum terjadinya aksi pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas yang terbunuh pada beberapa hari yang lalu, dan ini kemudian semakin bergulir lagi dan dilakukan pada hari ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Meskipun kita tahu Amerika Serikat ini dalam beberapa hari terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan sebenarnya prihatin atas terbunuhnya Ismail Haniyeh, tapi tidak menutup fakta bahwa selama ini Amerika mendukung Israel. Nah, kita akan coba kembali hubungi rekan kami, Josephine Kezia, untuk melaporkan kondisi terkini di sana. Kezia, kondisi terkini sudah ramai berdatangan, sepertinya bisa Anda pantau, silakan laporannya. Hari ini hentikan genosida, selamatkan Gaza, dan juga merdekakan Palestina. Dimana kalau kami pantau sejak saat ini masih sudah mulai berkumpul sejak pukul 5 pagi tadi. Dimana ini masa semuanya menggunakan pakaian berwarna putih dan juga menggunakan aksesoris bertemakan Palestina seperti shawl, dan juga kemudian membawa bendera, membawa poster yang memang bertemakan Palestina. Baik, pemirsa, itu tadi aksi bela Palestina yang dilakukan warga di Jakarta. Itu juga akan menjadi pembahasan dialog kami nantinya. Kami juga akan menghadirkan mengenai terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Itu akan menjadi salah satu dialog kami di pagi hari ini. Kita juga nanti akan menghadirkan di mana mengenai, ini miris banget ya, aksi penculikan terjadi terhadap siswi SMP. Usai jeda kami segera kembali. Bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri menangkap pelaku penculikan dan pembegalan terhadap seorang siswi SMP di JPO depan gedung DPR Jakarta. Modusnya, pelaku menjemput korban ke sekolah dengan dalih orang tua korban kecelakaan usai mengantarnya ke sekolah. Ya, ini adalah wajah pelaku, pemirsa. Inisialnya FA. Ia ditangkap di sebuah indekos di kos-kosan di kawasan Penjernihan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melancarkan aksinya dengan datang ke sekolah nih, tempat korban bersekolah pada pukul 5 pagi. Lalu tidak lama setelah diantarkan orang tuanya, pelaku pun kemudian meminta pihak sekolah untuk memanggil korban dan menyampaikan bahwa orang tuanya kecelakaan usai nganter dari sekolah. Nah, lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Jadi dibonceng langsung sama pelaku. Nah, ini dibonceng sampai ke JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, yang berada tepat di depan gedung MPR DPR di Jakarta Pusat. Nah, di situ pelaku langsung menganiaya, mengancam korban dengan pisau. Setelah korban tidak berdaya, pelaku juga akhirnya langsung mengambil barang-barang berharga milik korban.
seperti handphone, cincin, kalung, semua diambilin. Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan untuk memburu penadahnya nih, lagi diburu nih, yang memang membeli barang hasil curian pelaku tersebut. Nah, ini jadi perhatian orang tua, memberitahu anaknya agar tidak gampang percaya sama orang asing, apalagi disebut orang tuanya kecelakaan, langsung konfirmasi dulu, telepon orang tuanya pada saat itu. Dan berani-beraninya loh ke sekolah gitu mengatakan hal itu, yang dimana banyak orang juga gitu ya, tapi karena itu tadi modusnya mengatakan bahwa orang tua itu kecelakaan, sang anak pun panik ya. Untungnya sudah ketangkap, tapi tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang juga meniru lagi tindakan seperti ini. Berikut kita akan simak bagaimana pernyataan dari orang tua korban penculikan dan perampokan ini. 5:40 tuh harus sudah hadir di sekolah. Terus tiba-tiba penjaga sekolah saya nih teriak, kamu itu mamanya kecelakaan. Terus karena di situ saya panik, jadinya saya nyamperin penjaga sekolah saya yang ada di lapangan. Terus pas saya samperin ternyata tuh ada satu pria yang nggak saya kenal. Dia itu nyebutin ciri-ciri mama saya dan dia ngasih tahu juga kalau mama saya tuh kecelakaan. Terus karena saya di situ panik, jadi saya ikut aja sama orang itu. Terus dia tuh ngebawa saya ke JPO MPR DPR. Di situ dia naikin motornya. Terus di situ kejadiannya. Jadi tuh saya awalnya dijatuhkan, terus mulut saya dibekap, terus saya sama diancam pakai terus dia juga melakukan perampasan dengan kekerasan. Dia minta cincin saya, dia minta anting saya. Karena di situ saya takut dia ngambil barang-barang saya dengan kekerasan. Jadinya saya kasih aja barang-barangnya. Ya, saya harus revisi ya. Tadi adalah pernyataan dari korban, Salsabila, yang menjadi korban penculikan dan juga perampokan. Kita akan coba melihat bagaimana kondisi di TKP tempat terjadinya penculikan dan perampokan tadi. Ada rekan kami Ikra Anggana yang akan mengabarkan dari lokasi. Ikra, silakan pantauan Anda. Selamat pagi Sira, Alfat dan juga pemirsa. Memang jika kami pantau dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, jembatan penyeberangan orang di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat atau tepatnya di depan gedung DPR MPR RI ini dari pukul 6 ini terpantau sepi. Jika diceritakan kronologisnya oleh siswi berinisial S, siswi SMPN 101 Palmerah, Jakarta Barat yang mengalami penculikan dan juga penganiayaan di atas jembatan penyeberangan orang ini sekiranya pada pukul 5.21 waktu Indonesia Barat. Memang kondisinya mungkin terpantau sangat sepi dan juga gelap. Ditambah jika kami dapat gambarkan Alfat, Sira dan juga pemirsa, di atas jembatan penyeberangan orang ini ada spanduk-spanduk di bilik kiri maupun bilik kanan. Ini menambah mungkin menambah peluang bagi para pelaku aksi kriminalitas ini untuk melancarkan aksinya di pagi hari. Memang jika kami pantau situasi terkini berdasarkan kronologis yang diceritakan oleh korban, bahwa korban ini diinformasikan oleh sang penculik yang berinisial FA berusia 24 tahun bahwa ibundanya mengalami kecelakaan dan juga untuk mengecek langsung ibundanya di tempat kejadian kecelakaan. Namun sesampainya, maksud kami, ketika S ini dibawa oleh FA, S ini malah dibawa ke atas jembatan penyeberangan orang yang berlokasi di depan gedung DPR MPR RI. Dan di tempat inilah terjadi penganiayaan atau tindak kriminalitas di mana barang berharga siswi berinisial S ini dirampas oleh pelaku, di mana total kerugian menurut penuturan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradini menyebutkan sekitar 6,5 juta rupiah. Dan dari hasil penyelidikan, kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Juli 2024, dan kemarin ini pihak kepolisian telah mengumumkan pelakunya berhasil ditangkap, di mana menurut keterangan dari pihak kepolisian, ini pelaku menjual barang berharga korban ini untuk HP sendiri di daerah Roksi, dan emas, cincin dan juga anting ini di Pasar Kambing, Jakarta. Untuk sementara demikian, Alfat, Sira, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik,
Terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari lokasi di mana siswi SMP itu diculik dan juga sempat dilakukan perampokan ya, dipaksa untuk menyerahkan sejumlah barangnya di sana. Baik, ini pentingnya komunikasi antara orang tua dan juga anaknya agar bisa mengantisipasi hal seperti ini. Kita akan jeda dulu pemirsa, nanti kita akan sampaikan informasi-informasi pilihan. Usai jeda tetap di sini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Sidang Kabinet Paripurna dijadwalkan akan digelar perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 Agustus mendatang. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memastikan fasilitas yang dibutuhkan untuk sidang kabinet sudah siap. Iya, jadi siap-siap ada sidang kabinet perdana digelar di IKN. Basuki juga memaparkan kesiapan Istana Garuda untuk menggelar sidang kabinet perdana tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Sekretaris Negara sudah menyiapkan furniturnya lengkap di IKN. Jadi jangan khawatir, tidak akan nampar, udah ada furniturnya ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan sidang kabinet paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan setelah fasilitas pendukung seperti AC, furnitur lainnya juga sudah tersedia. Selain sidang kabinet paripurna pertama, Presiden Jokowi juga akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama beberapa proyek yang memang sedang dikerjakan di IKN. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga akan direncanakan memanggil kepala daerah, sejumlah kepala daerah ke ibu kota baru ini. Dalam sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara pada 12 Agustus mendatang, seluruh menteri termasuk kepala lembaga juga akan ikut serta. Loose furniture kan dari Setnek sudah di sana semua, tinggal masang-masang. Untuk akses sendiri sudah saya kasih. Air sudah masuk sampai Hotel Nusantara. Saya cek kemarin sudah masuk Hotel Nusantara, sudah sampai ke persil-persil Kemenko. Insya Allah. Untuk sarana prasarana udah lengkap ya Pak untuk layak. Ya, minimal ya. Ada jalan sudah sekitar kawasan sudah lapangan istana sudah, istana negara, istana semua ada sih. Menunggu kesiapan komplit semuanya. Tapi ada target sebelum 17-an mungkin Pak? Menunggu semuanya siap komplit. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya, AC-nya Pak, tapi juga AC-nya, kursinya, furniturnya, semuanya harus komplit semuanya. terima kasih Pak. Kalau saya kan nggak apa-apa, tapi kalau sudah mendatangkan tamu, semuanya harus siap. Ya, ini di IKN memang menjadi semacam legasinya Pak Joko Widodo ya, karena menjelang masa akhir jabatannya sudah banyak proyek yang dikerjakan dan menjelang akhir masa jabatan tersebut Presiden Joko Widodo juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi menyadari bahwa ia dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak dapat memenuhi harapan semua pihak. Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan selama menjabat. Kepala negara menyampaikan permintaan maaf ini dalam sambutan acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis malam 1 Agustus lalu. Selain dihadiri Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin, acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka juga dihadiri diantaranya oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hadir pula Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, dan para tokoh lintas agama lainnya. Acara zikir dan doa bersama juga dihadiri sekitar 3.163 orang. Di hari pertama bulan kemerdekaan
bulan Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, selanjutnya kita ada informasi lainnya. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus juga Presiden terpilih menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang. Saat ditanya oleh awak media, Prabowo menjelaskan bahwa kedatangannya ini memang untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke luar negeri kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo akan melaporkan hasil lawatannya ke sejumlah negara pada 24 hingga 31 Juli 2024. Selain menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo dalam rangkaian perjalanannya juga bertemu dengan Presiden Serbia, Presiden Turki, dan juga Presiden Rusia. Tiba kemarin sore, jadi hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin, pembukaan Olimpiade, bertemu 4 mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Rusia juga, Pak? Ada? Ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Mungkin ada laporan khusus, Pak, hasil pertemuan dengan Presiden Putin atau Ada rencana pembahasan soal transisi pemerintahan mungkin, Pak? Ya. Ada, Pak. Pemirsa, informasi lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di mana KPK ini telah memeriksa sejumlah saksi di Semarang. Ini dalam dugaan korupsi di Pemkot setempat. Salah satu yang diperiksa adalah Sekda atau Sekretaris Daerah dari Semarang, Iswar Aminuddin. KPK telah menggeledah kantor Wali Kota Semarang, yaitu Heviarita Gunaryanti, dalam kasus korupsi pemerintahan di Kota Semarang. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin, turut diperiksa KPK di Akademi Kepolisian Semarang pada Selasa lalu. Iswar menyatakan diperiksa penyidik KPK selama kurang lebih 3 jam. Ia mengaku diperiksa sebagai saksi selaku tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Terkait dengan pelaksanaan dan penganggaran kegiatan yang sudah terangkum dalam RKPD, Iswar menjelaskan bahwa semua merupakan tanggung jawab dari masing-masing OPD terkait. Tugas TAPD yakni mengkaji dan meneliti tingkat ketercapaian visi misi dalam bentuk penganggaran setiap tahun di RKPD. Ya, pemirsa, kita jeda dulu, nanti usai jeda kita akan kembali dengan diskusi seputar kasus penganiayaan yang terjadi di sebuah daycare tempat penitipan anak di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, di mana kabarnya ada 2 orang korban, yang satu 2 tahun, yang satu 9 bulan, dan yang bayi ini mengalami dislokasi kaki. Iya, ini kakinya sampai luka, dan juga ada trauma yang dialami oleh anak umur 2 tahun. Kita akan bahas nanti dengan narasumber usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada informasi mengenai polisi yang memeriksa 3 orang saksi dalam kasus penganiayaan di daycare di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan ini berlangsung selama 4,5 jam terhadap para saksi tersebut. Hingga hari ini total sudah ada 8 orang yang diperiksa atas kasus tersebut. Nah, kuasa hukum saksi Fathia Fairuza mengatakan pemeriksaan berlangsung selama 4,5 jam dengan materi pertanyaan ini seputar kronologi kejadian. Di antara para saksi, memang ada yang melihat langsung kejadian tersebut. Menurut Fathia, para saksi ini merasa mereka harus bersuara atas penganiayaan yang dialami oleh 2 korban yang masing-masing berusia 2 tahun dan juga ada bayi yang masih usianya 9 bulan. Sementara identitas para saksi ini tetap dirahasiakan untuk keamanan para saksi. Kita langsung ajak Anda, pemirsa, untuk mendengar secara langsung dari kuasa hukum saksi dan korban, Fathia Fairuza. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Fathia. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mbak Fathia, dalam pemeriksaan yang dilakukan, apa saja yang Mbak Fathia ketahui dan disampaikan kepada pihak kepolisian? Iya. Jadi kemarin baru saja saya menemani beberapa saksi yang dimintai keterangan oleh Polres Kota Depok, dan di situ memang beberapa saksi ada yang melihat langsung ketika kejadian tersebut itu terjadi ya di daycare-nya, dan memang menurut keterangan para saksi itu mereka melakukan testimoni karakter gitu ya untuk tersangka, yaitu pemilik daycare tersebut itu sendiri, bahwa memang pemilik itu emang kasar dan ya suka kasar gitu kepada staff-staffnya, yaitu guru-guru yang ada di Winston School Indonesia. Contohnya ketika guru-guru itu makan misalnya makanan yang lumayan branded gitu ya, ibu itu suka bilang ke guru-gurunya gini, enak ya makan ini, biasanya kalian suka makan batu sama rumput doang kan gitu. Lalu guru juga mengaku sering dikatain gembel oleh pemilik. Jadi sebenarnya memang cocok gitu ya dengan perlakuan yang dilihat dari CCTV kalau misalnya pelaku ini melakukan hal-hal seperti itu. Tapi sepengetahuan dari para saksi, apa sih yang jadi masalah dari si pelaku ini sampai ia kemudian melakukan tindak kekerasan pada anak-anak, berlaku kasar pada staf-stafnya? Tahu nggak mereka para saksi apa yang menjadi masalah di latar belakang si pelaku ini? Jujur para saksi ini juga bingung ya, kenapa tiba-tiba pelaku ini melakukan hal kasar dan penganiayaan kepada anak tanpa alasan begitu. Apalagi si pemilik ini kan juga sudah punya 2 orang anak dan juga sedang hamil anak yang ketiga gitu. Jadi sebenarnya guru-guru ini juga bingung, oleh karena itu mereka akhirnya juga speak up ya, karena iba dengan anak-anak, apalagi anak bayi yang dititipkan di daycare yang diperlakukan seperti itu oleh pelaku. Mbak Fathia, kalau para saksi ini sempat melihat kejadian langsung, sempat dicegah tidak? Atau diingatkan atau seperti apa gitu tindakannya? Nah, jadi karena kejadiannya itu kan seperti yang kita bisa lihat di CCTV yang beredar, itu perlakuannya di salah satu ruangan ya, di mana memang di ruangan itu tuh tidak ada gurunya. Cuman saksi ini melihat ketika bayi korban itu menangis ke luar ruangan gitu. Jadi ketika kejadiannya langsung itu memang tidak terlihat, tapi terdengar suara tangisan korbannya. Tapi untuk mengingatkan sendiri, kemarin kami juga sudah tanya ketika meminta keterangan, itu memang para saksi mengaku tidak berani karena mereka juga statusnya baru mengajar di sekolah tersebut kurang lebih 1 bulan, dan apalagi pelaku ini kan pemilik gitu ya. Jadinya mereka memang mengaku kurang berani untuk mengingatkan atau menegur.
Mbak Fathia, menurut dari keterangan-keterangan yang diberikan saksi, baik itu yang baru bekerja di sana selama kurang lebih 1 bulan, tapi paling tidak mereka mengetahui tidak selain dari 2 korban yang satu berusia 2 tahun, kemudian 9 bulan ini, ada lagi yang pernah dilakukan kekerasan juga oleh pelaku? Iya, selain 2 korban tersebut memang ada korban lainnya, namun memang korban lainnya tidak memilih untuk melapor ya, jadi kami tidak bisa tahu detailnya mengenai korban tersebut karena saat dimintai keterangan, Polres juga hanya meminta keterangan tentang korban yang sudah melapor karena kita nggak punya kuasa untuk menanyai hal-hal bila korban tidak melapor, seperti itu. Jadi kami sangat bila mungkin ada orang tua yang juga mungkin anaknya adalah korban, kami sangat menganjurkan bagi orang tua juga untuk melapor ya, gitu. Ya. Oke, kita bicara korban yang memang melapor saat ini ada 2 korbannya. Ada yang bayi, ada yang 2 tahun. Ini ada yang mengalami dislokasi kaki kabarnya. Bisa diceritakan kondisi mereka saat ini seperti apa? Ya, jadi untuk bayi yang MKZ ya, bayi yang berumur 2 tahun, kalau fisiknya itu dia memang ada lebam ya di badannya, seperti terkena tusukan gunting seperti itu dari foto bukti korban yang kami kumpulkan di laporan. Setelah itu kondisi psikologisnya ya, si bayi 2 tahun MKZ ini mengalami trauma berat karena kemarin saya tidak sendirian ya, saya didampingi oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah melakukan pelayanan bagi korban 2 tahun berinisial MKZ ini. Saat psikolog datang menemui korban bayi ini sangat ketakutan dan nangis histeris yang membuktikan bahwa bayi ini mengalami trauma berat ketika bertemu orang yang baru, seperti itu. Untuk bayi yang 8 bulan itu yang kakinya mengalami dislokasi, itu kami masih menunggu hasil visum karena visum belum selesai. Tapi memang ada dislokasi pada kakinya. Baik, terima kasih Mbak Fathia Fairuza selaku kuasa hukum dari korban. Kita harapkan peristiwa-peristiwa ini tidak lagi terjadi ya. Anak-anak itu kan kembali lagi harus dilindungi, diberikan rasa nyaman, bukan menaruh trauma seperti ini. Dan juga dihimbau untuk para korban lainnya jika ingin melapor, melaporlah sekarang begitu. Ini waktu yang tepat. Terima kasih Mbak Fathia Fairuza atas informasinya pada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita jeda dulu, kita nanti akan kembali seputar informasi tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Apa kemudian dampaknya, bagaimana respon dunia, dampaknya terhadap pemerintahan di Palestina dan juga Israel. Kita akan bahas saja bersama dengan sejumlah. Pemirsa, Masjid Istiqlal menggelar salat gaib atas meninggalnya pimpinan kelompok Hamas Ismail Haniyeh. Salat gaib ini dilaksanakan setelah ibadah Jumat yang diikuti oleh seluruh jemaah. Salat gaib untuk Ismail Haniyeh diikuti Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, dan Duta Besar Otoritas Palestina, Zuhair Al-Shun. Selain itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammed Borojerdi juga ikut menyolatkan. Seluruh jemaah yang tadinya selesai menunaikan sholat Jumat pun langsung niat untuk sholat gaib. Dari pihak Masjid Istiqlal mengucapkan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Ya, pihak Istiqlal mengutuk keras atas serangan yang menewaskan Haniyeh ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sejumlah negara juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pejuang Hamas Ismail Haniyeh ini. Ya, untuk membahas mengenai dampak dari tewasnya
pimpinan Hamas, pejuang Hamas, Ismail Haniyeh. Kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Mas Yon Mahmudi sudah gabung di sini. Selamat pagi, Mas Yon. Selamat pagi, Mas Yon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan dari Palestina yang juga hadir di pemakaman Ismail Haniyeh. Selamat pagi. Assalamualaikum waktu Indonesia. Assalamualaikum, Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hussein, Anda mengikuti langsung prosesi pemakaman Ismail Haniyeh di sana. Apa yang bisa Anda ceritakan mengenai respon dari dunia, respon dari pemimpin-pemimpin negara mungkin yang juga hadir di sana? Ya, kemarin kita memang sempat ikut sholat jenazah di Masjid Muhammad bin Abdul Wahab di Doha, Qatar. Itu dihadiri lebih dari 100.000 kurang lebih, dan sangat ketat pengamanannya, parameternya sangat ketat sekali. Bahkan para warga yang sholat jenazah termasuk para pejabat itu tidak diperbolehkan membawa smartphone masuk ke dalam masjid. Nah, namun ketika pemakaman itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas karena kalau semua warga dan tamu dibolehkan untuk ikut sholat, ikut pemakaman, itu akan sangat tidak kondusif dan akan banyak yang mungkin pingsan gitu, karena di Qatar ya, hari ini sedang benar-benar puncak musim panas sampai mencapai 50 derajat Celcius. Maka dari itu proses pemakaman hanya dihadiri oleh beberapa tamu undangan khusus dan sangat sedikit jumlahnya. Respon para petinggi dunia terhadap terbunuhnya Ismail Haniyeh ini bisa kita lihat dari kehadiran mereka di masjid. Dan ya, setelah acara pemakaman kami juga ikut takziah ke tenda yang dibangun sengaja untuk rumah duka, dan di situ kami bertemu langsung para pemimpin dunia dan mendengar langsung sebagian dari mereka ketika diberikan waktu untuk menyampaikan pidatonya, termasuk Pak JK. Pak JK juga menyampaikan pidatonya. Iya, Mas Hussein, ada tidak ketika Mas Hussein berada di sana di rumah duka juga bertemu dengan pemimpin negara-negara Islam di sana? Artinya ada sempat didiskusikan sepengetahuan Mas Hussein apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Tidak, mereka hadir dalam rangka menyampaikan belasungkawa, jadi tidak ada semacam pembicaraan politis di situ, ya, karena juga mereka pasti melihat situasi kondisi ya. Oke. Anda kan lama tinggal di Palestina, dan di sana juga memang ada sejumlah faksi, ada Hamas, ada Fatah. Nah, apakah kemudian ini akan berdampak langsung terhadap faksi-faksi di Palestina yang kabarnya juga akan bersatu begitu? Ya, memang persatuan Hamas Fatah kalau dari segi politik dan militer sudah terjadi sejak 2012. Bahkan rekonsiliasi tersebut semakin diperkuat dengan adanya pertemuan di Beijing beberapa waktu yang lalu. Dan tadi malam pun dalam rumah duka itu kita melihat ada perwakilan para faksi-faksi tersebut, masuk faksi Fatah yang selama ini ya dianggap sebagai rival politik dan hubungannya tidak bagus, itu dibantah ya dengan kedatangan perwakilan dari Mahmud Abbas datang ke tempatnya Ismail Haniyeh dan menyampaikan, kita mendengar langsung bagaimana mereka memuji sosok Ismail Haniyeh yang dianggap sebagai pemimpin yang selama ini memiliki karisma dan dicintai oleh masyarakat Palestina, baik itu dari golongan Fatah, Hamas maupun Fatah. Oke. Baik, kita ke Mas Yon. Ini respon dunia, khususnya negara-negara Timur Tengah, terutama Iran, di mana kita juga mengetahui pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mengatakan ini peristiwa yang juga sangat memalukan begitu ya. Artinya akan ada langkah cepat yang akan dilakukan Iran dalam waktu dekat?
Ya, kalau kita lihat pernyataan dari pemimpin Iran ya, bahwa apa yang terjadi terhadap Ismail Haniyah itu kan sesuatu tamparan ya. Iya. Dan harus dibalas yang lebih dia sebut ya harsh respon ya. Jadi respon yang lebih keras, yang saya bisa bandingkan akan lebih keras dibandingkan gitu ya respon Iran ketika jenderalnya terbunuh ya di Syria pada waktu itu dengan mengirimkan rudal-rudal secara terbatas terhadap beberapa tempat militer ya, itu sebagai warning. Nah, dalam hal ini tentu kalau kemudian kita lihat bahwa Israel sendiri tempat-tempat yang vital itu kan semua sudah terbuka ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan sebenarnya. Jadi kalau saya melihat sejak tragedi 7 Oktober itu beberapa informasi menyebutkan data-data intelijen Israel itu juga sudah banyak yang mulai didapatkan oleh kelompok Hamas, tersebar ke Iran dan sebagainya, yang menjadikan itu bisa jadi sasaran target ya, yang mematikan bagi Israel. Nah, kita sedang menunggu sebenarnya apa respon ya yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh Iran, tapi nampaknya Iran juga tidak main-main dalam hal ini. Iya, karena ini merupakan bentuk penghinaan bagi Iran sendiri ya. Betul, dianggap sebuah penghinaan dan harus dibayar mahal. Maka kan respon berikutnya, saya kira Amerika kan sudah bersiap-siap ya dengan memindahkan kapal perangnya, ada 5 kapal perang itu yang biasa standby di Teluk Persia, justru tidak mendekat ke Iran, tetapi berputar ke Yaman ya, ke Laut Merah, yang itu berdekatan dengan Israel. Fungsinya untuk? Saya kira itu adalah untuk melindungi Israel. Jadi bukan mentargetkan Iran, tetapi melindungi Israel. Termasuk juga menghalau, termasuk juga kapal perang yang sudah standby di Laut Mediterania yang di Eropa itu kan juga mendekat ke arah sana dengan asumsi bahwa biar bagaimanapun Amerika harus melindungi Israel dari kemungkinan serangan. Dan kalau lihat perpindahan angkatan laut dan juga ya kapal-kapal perang itu nampaknya serius ya, Amerika mencoba untuk menghalau dan melindungi Israel dari kemungkinan serangan. Mas Yon, yang menarik adalah sejak kematian Ismail Haniyah ini terbuka ke publik, belum ada satupun statement dari Israel yang mengatakan bahwa merekalah yang melakukan hal tersebut. Padahal kan kalau dari sisi kacamata mereka bisa membunuh salah satu pimpinan Hamas, bisa dibilang prestasi buat mereka begitu. Tapi tidak ada statement itu sampai sekarang. Kenapa kira-kira itu terjadi? Ya, kita bisa melihat ya dua hal, bahwa ada serangan yang dilakukan oleh IDF, itu tentara Israel ya, Israel Defense Force, itu biasanya yang dilakukan di Gaza. Dan mereka selalu update terhadap apa hasil dari serangan-serangan mereka. Kemudian yang kedua adalah serangan yang dilakukan dan operasi itu dilakukan oleh Mossad intelijen. Yang dilakukan oleh intelijen biasanya bersifat tertutup dan Israel tidak banyak memberikan komentar. Dan saya melihat ketika hal ini memang sengaja dibiarkan agar menimbulkan berbagai macam spekulasi ya di kawasan, termasuk juga upaya untuk mendiskreditkan Iran, karena itu juga akan menimbulkan ya ketidakpercayaan terhadap Iran ya, karena tokoh sebesar Ismail Haniyah bisa terbunuh di wilayah Tehran, sehingga orang akan berspekulasi apakah kemudian Iran terlibat ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa Israel telah melaksanakan misinya untuk ya, menghabisi tokoh-tokoh Hamas, dan memang dibiarkan untuk tidak ya dibuka secara publik bahwa Israel bertanggung jawab. Ya, memang kematian ini memicu kemarahan dari sejumlah negara, termasuk di Indonesia yang juga terus menggelar sejumlah aksi bela Palestina, dan juga masih terjadi hari ini di depan kedubes Amerika. Nanti kita akan pantau juga usai jeda, tetap di sini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mirsa, merespon pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyah yang dibunuh di kediamannya Rabu lalu di Teheran, hari ini Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Dan dengan tema aksi hari ini, Hari Solidaritas untuk Gaza, massa terus-terusan meneriakkan yel-yel hentikan genosida, selamatkan Gaza, Palestina merdeka. Dimana kalau kami pantau sejak tadi massa sudah mulai berkumpul di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat sejak pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dengan menggunakan berbagai atribut Palestina seperti menggunakan syal, kemudian juga membawa bendera Palestina, kemudian menggunakan atau membawa poster-poster, dan juga hari ini masyarakat atau massa kompak mengenakan pakaian berwarna putih pada aksi damai bela Palestina pada hari ini. Dan informasi yang kami dapatkan diperkirakan akan hadir lebih dari 5.000 massa yang akan mengikuti aksi damai bela Palestina pada hari ini. Dan kondisi di sekitar gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, kalau dapat kami pantau, ini Jalan Medan Merdeka Selatan memang sudah disterilkan sejak pukul 6 pagi tadi, sehingga tidak ada kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun seperti transportasi umum yang dapat melintas di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan juga sudah diamankan dengan tembok beton, dan juga di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah dikelilingi dengan tembok beton yang dimana di atasnya ada kawat berduri. Dan juga untuk segi keamanan sendiri, informasi yang kami dapatkan ada lebih dari 200 petugas keamanan dari gabungan yang memang sudah berjaga-jaga di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga di sekitar masyarakat yang hari ini melaksanakan aksi damai bela Palestina. Dan saat ini tadi kami juga sudah melihat sudah ada pelaksanaan doa-doa dan juga sholat goib, dan juga saat ini masih dilaksanakan orasi dan diperkirakan akan selesai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hari ini. Kembali ke studio, Sira dan Alfat. Terima kasih Yosefin Kezia mengabarkan seputar aksi bela Palestina yang terus terjadi. Ini adalah satu bentuk respon kemarahan dari masyarakat di Indonesia, termasuk juga ditampilkan oleh negara-negara lain di dunia. Nah, kita akan kembali ke Mas Hussein, masih tersambung bersama kami. Mas Hussein, Anda kan sempat beberapa kali bertemu dengan Ismail Haniyeh. Ia sekarang posisinya sebagai kepala biro politik di Hamas. Dengan kematian dari Ismail Haniyeh ini, apa dampaknya bagi Hamas? Apakah akan menjadi pincang atau justru muncul Haniyeh lain? Iya, kehilangan seorang pemimpin ini bukan hal yang biasa bagi Hamas, karena sudah ini semua pimpinan Hamas itu mengakhiri jabatannya dengan peristiwa pembunuhan Syekh Ahmad Yassin, Abdul Aziz Al-Sisi, dan sekarang Ismail Haniyeh. Sama sekali tidak akan berdampak kepada perjuangan Hamas atau warga Gaza. Bahkan kalau kemarin Khalid Mish'al itu salah satu pimpinan Hamas juga, dia mengatakan dalam pidatonya menjelang pemakaman bahwa darah para pemimpin Palestina, darah para pemimpin Hamas ini sama dengan darah warga Palestina, warga Gaza. Artinya tidak begitu spesial ya kalau dilihat dari segi istilahnya apa substansi gitu kan. Namun yang pasti ini tidak akan melemahkan perjuangan, bahkan akan semakin menguatkan warga Palestina, dan ya, semakin membuka mata masyarakat dunia yang selama ini sudah mulai sedikit redup, namun sekarang sudah mulai terbuka lagi dan semakin erat hubungan sesama negara melihat sosok pemersatu ini telah tiada. Mas Yan, kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hussein juga mengenai apa yang akan dilakukan, akan terus diperjuangkan oleh Hamas juga, tapi paling tidak apa yang akan terjadi di Palestina sendiri? Apakah gempuran-gempuran ini masih justru akan semakin masif dilakukan Israel atau akan seperti apa? Ya, secara umum kan sebenarnya eskalasi di Gaza itu semakin menurun karena tadi itu bahwa tidak ada keberhasilan signifikan yang dilakukan oleh Israel. Maka cara Israel untuk menunjukkan kepada publik ya di negaranya adalah melakukan pembunuhan-pembunuhan yang di luar wilayah Gaza. Karena target di Gaza itu kan sebagian besar adalah sipil dan kemudian anak-anak dan lain sebagainya, dan itu tidak memberikan suatu kondisi kemenangan sama sekali. Maka dia beralih
dengan menunjukkan kemampuan dapat menghancurkan, membunuh tokoh-tokoh Hamas yang ada di luar Palestina. Maka sesungguhnya dengan kematian ini kan juga mengindikasikan bahwa pasca serangan ini justru terjadi penguatan ya, perlawanan di wilayah Palestina itu sendiri. Karena faksi-faksi yang lain, kemudian Fatah juga kan, dan 14 faksi yang lain kan bersatu, bahkan dari kelompok Fatah sendiri kan sudah memberikan statement-statement yang memang berada bersama dengan Hamas, dan tidak ada satupun dari mereka yang kemudian memposisikan berlawanan dengan Hamas atau dengan Ismail Haniyeh ya, karena ini figur yang dia bukan figur yang ada di lapangan ya sebagai komandan lapangan, tapi ini kan figur yang mewakili biro politik negosiator gitu ya. Dia berada di meja perundingan, dan bisa dibayangkan seorang perunding ya, delegasi perunding kemudian dibunuh ya. Pesannya seperti jelas begitu ya, oleh pihak yang kemudian berunding dengan Palestina. Ini kan pasti menimbulkan kemarahan publik ya secara umum atas tragedi yang terjadi ini. Baik, mungkin terakhir saya ingin ke Mas Hussein. Mas Hussein, ini figur dari Hamas tentu bukan saja Ismail Haniyeh, ada figur-figur lain saat ini yang juga mungkin jadi incaran Israel selanjutnya begitu. Bagaimana kemudian tanggapan dari Hamas untuk kemudian agar tidak terjadi terhadap figur-figur lain? Iya, kemarin juga dalam perjalanan dari hotel menuju rumah duka, kita satu mobil dengan salah seorang pimpinan Hamas yang bernama Sami Abu Zuhri, yang ini kadang-kadang kemungkinan akan menjadi pengganti Ismail Haniyeh untuk menjabat sebagai ketua biro politik Hamas di luar. Dan dia katakan bahwa pembunuhannya akan terus berlanjut karena memang itu adalah tabiat atau tipikal Yahudi ketika mereka tidak bisa memenuhi target mereka, jadi mereka mencari alternatif dengan membunuhi para pemimpin-pemimpin yang ada di luar Gaza. Nah, namun bagaimana dengan keamanan? Ya, ini akan menjadi pelajaran tentunya. Apa yang terjadi di Iran kemarin sudah menjadi pelajaran, masukan baru, artinya sudah dievaluasi, dan pasti negara-negara tempat mereka singgah juga sudah berkomitmen akan lebih memberikan proteksi maksimal kepada para petinggi Hamas yang sampai saat ini menjadi incaran Mossad atau Badan Intelijen Israel yang memang beroperasi di luar wilayah Palestina. Jadi ya kita nantikan saja, tapi yang pasti apapun yang terjadi dengan mereka, kematian mereka tidak akan melemahkan para pejuang. Satu Haniyeh yang terbunuh hanya akan melahirkan ribuan Haniyeh yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hussein, terima kasih juga Mas Yon sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentu itu menjadi harapan kita semua, perjuangan Hamas tidak berhenti untuk membebaskan Palestina dari kekejian Israel. Seperti pesan Bung Karno, Indonesia akan terus berada di belakang Palestina sampai merdeka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.